saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berjumpa bersama dengan kami kembali Family Reading Journey melalui online media YouTube. Sebelum kita memulai membaca firman Tuhan malam ini dari 2 Samuel 18, kita berdoa bersama mengundang Roh Kudus hadir bersama dengan kita malam ini sehingga kita boleh mengerti pembacaan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini menjadi pelita dan rema dalam kehidupan hari lepas hari. Sebelum kita memulai membacanya, mari kita satu di dalam doa. Roh Kudus, Engkau begitu baik. Roh Kudus, hadirlah bersama dengan kami. Selamat malam Bapa. Terima kasih untuk pertemuan kami kembali pada malam ini. Kami akan baca firman-Mu dari 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 30. Sebelum kami membacanya, Roh Kudus pimpin, beri hikmat dan pengertian, sehingga pembacaan firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan hari lepas hari. Roh Kudus, berikanlah hikmat dan pengertian, sehingga firman-Mu ini terpatri dalam kehidupan kami hari lepas hari. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Engkau Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada malam ini dari 2 Samuel 18 ayat 19 sampai 32 dengan judul Kabar Kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau berlari pergi anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu? Jawabnya, apapun yang terjadi aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya lah orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyuruhkan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Sadok. Berkatalah raja, itu orang baik, ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru, katanya pada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah pada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hamba ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Dia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu,
selamatkah Absalom, orang muda itu? Jawab orang Ethiopia itu, biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam ini, dan biarlah Tuhanlah yang memberi keadilan dan melepaskan kita dari tangan-tangan musuh. Dan Tuhanlah yang melindungi, menyertai. Bahkan Tuhan yang akan menggenapi janji-janjinya atas hidup anak-anak yang setia dan taat dan memegang akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang menghampirimu pada malam ini. Kami bersyukur kami boleh menyelesaikan pembacaan firman-Mu dari 2 Samuel 18. Dan biarlah Engkau Bapa, Engkau Tuhan Allah yang pencipta langit, bumi dan segala isinya, yang menyertai kami, mengawal kami, menjaga keluar masuk anak-anaknya. Dijauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala kejahatan dalam dunia ini. Dan lindungilah kami, jaga hati kami Roh Kudus, dan tuntun kehidupan kami, sehingga kami masuk dalam penggenapan janji-Mu. Kami terus boleh berdiri tegak di atas kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kaki kami dan jalan kebenaran dalam kehidupan kami. Roh Kudus pimpin dan topanglah kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami ini boleh membawa berkat, boleh membawa kemuliaan nama-Mu saja. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Malah menjadi bagian kami, tutup bungkus kami dengan darah dan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, untuk masuk pesta demokrasi pada tahun depan. Dan Tuhan jaga lindungi kami, lindungi seluruh keluarga besar kami, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan, dan boleh mendapatkan pimpinan presiden yang terbaik, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau mengasihi kami. Dan melalui gereja-gereja di Indonesia, kemuliaan-Mu, nama-Mu ditinggikan dan diagungkan sampai ke pelosok-pelosok daerah dan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Kau Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan malam ini. Sampai jumpa besok dengan judul dan perikop yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi